Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan ayat 4 demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, setelah membunuh Stefanus, orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Saulus mulai menganiaya orang-orang percaya lainnya. Sehingga mereka semuanya, kecuali para rasul, meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat-tempat lain sambil mengabarkan Injil. Artinya, penganiayaan itu sama sekali tidak membuat gereja mati, melainkan justru menjadikannya berkembang ke berbagai negara lain, melampaui apa yang mampu manusia pikirkan. Manusia merancangkan kejahatan, tetapi Allah menggunakannya untuk melaksanakan rancangannya, yaitu menyelamatkan segala bangsa dari perbudakan dosa dan maut. Itulah yang terjadi di sepanjang sejarah umat manusia. Allah tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan apapun. Sebaliknya, Dia selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang yang merancangkan kejahatan sebenarnya merancangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Jadi, jika kita teraniaya oleh kejahatan orang lain, tetaplah percaya kepada Allah. Berhentilah marah, apalagi membenci, dan tetap lakukan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Maka pembelaan Tuhan pasti akan nyata pada saatnya. Namun, jika perbuatan baik kita ditolak, kita bisa melakukannya bagi orang lain yang mau menerimanya. Sebab bisa jadi penolakan seseorang terhadap kebaikan yang kita lakukan merupakan pertanda agar kita melihat ke arah lain yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus saat itu tidak pernah terpikir untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Fokus mereka adalah orang Yahudi. Tetapi karena mereka ditolak dan dianiaya, maka mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Ketika mereka bertekun, dampaknya sungguh luar biasa. Sebaliknya, jika kita termasuk orang yang merancangkan kejahatan dan sampai sekarang tidak hancur, berarti Allah masih berkasih karunia kepada kita. Jadi, segeralah bertobat dan jangan menganggap enteng kasih karunia Allah. Sebab jika kita tidak bertobat, kehancuran sudah ada di ambang pintu. Saudara, di posisi manakah kita saat ini? Mari kita ingat senantiasa bahwa kasih karunia Allah yang melampaui segala akal sudah diberikan kepada saudara dan saya oleh Yesus Kristus yang telah mati di salib untuk menebus kita dari dosa. Bahwa Dia hidup senantiasa sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Dan bahwa namanya layak diberitakan ke seluruh dunia. Amin.